Shalom, shalom. Shalom. Puji Tuhan, malam hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu yang terkasih. Saya berdoa agar keadaan kita semuanya dalam perlindungan Tuhan, ada berkat-berkat yang dicurahkan, dan malam hari ini kita bersama-sama bersekutu di dalam doa. Dan saya rindu pujian penyembahan kita, ucapan syukur kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari sambil menunggu yang lain untuk bergabung, kita siapkan hati kita untuk berdoa, dan biarlah doa kita, apa yang kita rindukan malam hari ini, dijawab dan didengar oleh Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu Engkau sudah melakukan semua yang terbaik di dalam hidup kami. Malam hari ini kami boleh kembali datang di dalam hadirat Tuhan. Biar Engkau menyelidiki hati kami, kesungguhan hati kami, untuk menaikkan pujian penyembahan kami, untuk tidak pernah berhenti selalu mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Ada banyak hal yang terjadi di dalam hidup ini, kesesakan, pergumulan, sukacita, dan kami percaya di dalam setiap momen kehidupan kami, Engkau tetap ada di dalam kehidupan ini. Engkau terus menyertai kami, Engkau terus memberikan kekuatan buat kami, sukacita di kala kami susah, kekuatan di saat kami lemah, kesembuhan di saat kami sakit. Terima kasih Bapa untuk semua yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Dan malam hari ini kami rindu untuk mengembalikan segala pujian itu. Kami persembahkan kepada Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat umat-Mu malam hari ini. Engkau menyapa kami, Engkau memeluk setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
engkau yang tadinya tidak berguna diberi anugerah oleh Tuhan, dihargai, dimuliakan. Mari naikkan syukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Haleluya. Ya Rama ya Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Siara mata Inara mata shikala maya syakaya rala mata shikara. Biar engkau mendapati hidup yang menyembah di dalam pribadi kami, bukan hanya saat doa malam saja, tetapi melalui hidup kami adalah penyembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Perkataan kami boleh menjadi berkat, tingkah laku perbuatan kami memuliakan nama Tuhan. Kinara mata syanda rabata karala barabata syakaya rabata karala. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan malam hari ini. Biar nama Yesus yang dimuliakan malam hari ini. Melalui kehidupan kami, setiap kami boleh memuliakan Tuhan. Pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau melawat setiap kami. Bekerjalah lebih lagi daripada hari-hari yang sebelumnya. Kami rindu mendapatkan lawatan dari Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan lebih lagi. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami membuka hati kami lebar-lebar. Kami rindu mendengar suara-Mu. Biar melalui firman-Mu kami semua boleh dikuatkan. Melalui firman-Mu kami boleh mendapatkan kesembuhan. Melalui firman-Mu kami boleh mengalami keajaiban pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Malam hari ini kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Di situ perikopnya Siklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek.
diawali dengan Siklak yang terbakar. Satu penderitaan, satu hidup atau masalah yang besar bagi Daud pada waktu itu, sehingga dia mengalami satu titik terendah di dalam hidupnya. Mari kita baca bersama-sama apa yang terjadi di Siklak ini. Ayat yang pertama, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Siklak ini adalah tempat tinggal di mana Daud beserta pengikutnya, beserta rakyatnya, keluarganya bertempat tinggal. Ya, ketika mereka meninggalkan Siklak untuk berperang dan ketika mereka kembali ke rumah mereka, mereka mendapati keluarga mereka, Siklak di mana tempat mereka tinggal itu dibakar habis oleh musuh. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Jadi seluruh keluarga mereka, baik tua, muda, besar, kecil, semua dibawa, ditawan oleh musuh, sehingga rumah mereka dibakar habis, tidak ada tersisa sedikit pun. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Betapa hancurnya hati mereka ketika mereka kembali ke rumah mereka. Mereka tidak mendapati keluarga mereka, anak-anaknya, laki maupun perempuan, semuanya sudah ditawan oleh musuh. Ayat yang keempat, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bapak Ibu yang terkasih, Daud ini bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Daud ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Daud ini hidupnya dekat dengan Tuhan, ya, selalu intim dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi melalui ayat-ayat yang sudah kita baca sampai ayat yang keempat ini, Daud mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Dengan kata lain, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang diurapi dengan Tuhan, bukan berarti hidupnya tidak mengalami masalah. Di sini kita boleh melihat orang yang level atau tingkat kerohaniannya yang begitu dekat dengan Tuhan seperti Daud ini, mengalami masalah yang tidak mudah, ya. Mungkin kalau kehilangan rumah, kehilangan harta masih bisa dicari kembali. Tetapi kalau keluarga, anggota keluarganya ditawan oleh musuh, kita bisa merasakan bagaimana penderitaannya, bagaimana rasanya. Orang-orang yang dikasihnya sudah tidak mereka lihat lagi. Hari-hari ini sangat sering sekali kita mendengar, kita melihat kabar bahwa di tengah-tengah keluarga itu ada bukan cuma satu, tetapi ada beberapa orang sekaligus, ya, yang terkena papar pandemi ini, COVID-19 ini. Kita bisa merasakan bagaimana penderitaannya. Kita bisa merasakan di tengah-tengah pandemi ini ada begitu banyak peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya terjadi hari-hari ini. Ada banyak orang mengalami kesesakan, ada banyak orang yang mengalami dampak secara langsung dari pandemi ini. Sama seperti yang dialami oleh Daud pada waktu itu.
Seringkali kita mungkin berpikir, oh orang ini punya dosa, oh orang ini punya kesalahan, sehingga mengalami berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Tetapi malam hari ini kita belajar satu hal, bahwa orang yang diurapi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, tidak berarti bebas dari yang namanya masalah, kesesakan, atau persoalan hidup, ya. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini kita belajar satu hal yang penting di dalam hidup ini, bahwa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita ada kalanya Tuhan mengizinkan satu peristiwa yang buruk, satu masalah yang besar, satu keadaan yang tidak menyenangkan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tetapi malam hari ini kita akan belajar, bahkan di tengah-tengah kesesakan hidupnya dari Raja Daud ini, dia mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Dari dikejar-kejar oleh Saul, ya. Dia harus menyelamatkan hidupnya, dia harus menyelamatkan keluarganya. Berpindah dari satu kota ke kota lain adalah satu hal yang sangat tidak menyenangkan. Tetapi kita akan belajar dari Daud malam hari ini, bagaimana dia lepas, bagaimana dia bisa mengatasi persoalan yang begitu berat bersama-sama dengan Tuhan. Ya, yang pertama adalah tidak ada orang yang kebal dengan yang namanya masalah. Kita lanjutkan ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, seringkali ketika masalah, persoalan, badai itu datang di dalam kehidupan kita, jangan pernah mencari kambing hitam di tengah-tengah persoalan, sehingga menjadi masalah itu bukan semakin ringan, tetapi akan bertambah runyam, ya. Yang kedua pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Seluruh rakyat hendak melempari Daud dengan batu. Ketika Daud ada dalam persoalan yang berat ini, di mana keluarganya semuanya ditawan oleh musuh, belum lagi dia ingin juga menyelamatkan seluruh rakyatnya. Mereka juga mengalami kondisi yang sama dengan Raja Daud. Di tengah-tengah pergumulan, kesesakan di dalam hidupnya yang berat, tentunya kita bisa membayangkan keadaan Daud ini. Tentunya dia ingin juga mengadu kepada seseorang untuk meluapkan isi hatinya, untuk menceritakan pergumulan yang sedang dialami oleh Raja Daud. Tetapi lihatlah, seluruh rakyat, tidak ada seorang pun yang mau membela Daud. Mereka juga mengalami satu kondisi keadaan di dalam titik terendah di dalam hidupnya. Tetapi karena mereka menyalahkan, mereka mengambing hitamkan semuanya ini karena Daud. Oleh sebab itu mereka semua sepakat, seluruh rakyat itu hendak melempari Daud dengan batu. Ya, satu keadaan yang tidak mendukung bagi Daud. Di tengah-tengah keterpurukan, masalahnya sendiri belum terselesaikan, masalah seluruh rakyat hendak melempari dia dengan batu. Dengan kata lain, Daud tidak memiliki backing, Daud tidak memiliki seorang untuk dia, bagaimana dia menumpahkan isi hatinya, untuk meluapkan bagaimana masalah hidupnya. Tetapi Daud tidak menyerah begitu saja.
ayat yang ke-6 bagian akhirnya, di situ dikatakan apa? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Kita bisa mengambil pelajaran ini dari Raja Daud. Saat badai menerpa, saat kehidupan kita mengalami persoalan yang berat, jangan pernah lari dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain maupun kita menyalahkan Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, ketika ada masalah menghimpit, ada persoalan yang begitu berat yang melanda di dalam kehidupan kita, ada badai yang tidak mungkin bisa kita atasi dengan kekuatan kita, justru Daud lari datang mendekat kepada Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Memang tidak ada alasan bagi Daud untuk bagaimana datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah masalah yang begitu berat, badai yang begitu besar yang menimpa di dalam kehidupannya, dia memaksa dirinya untuk datang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, bagaimana caranya? Seperti yang kita lakukan malam hari ini. Kita datang berdoa, mendekat kepada Tuhan. Mungkin bagi orang lain itu adalah waktu yang sia-sia, ya. Berdoa kepada Tuhan, tidak ada pertolongan yang bisa kita alami. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Tetapi di tengah-tengah kita berdoa, di tengah-tengah kita datang kepada Tuhan, iman kita bisa dikuatkan. Cara pandang kita terhadap masalah bisa berbeda. Kita bisa melihat dari kacamata Tuhan. Kalau Tuhan izinkan masalah, persoalan, badai itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita percaya Tuhan tidak pernah dan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Di tengah-tengah masa yang sulit sekalipun, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang berada di pihak kita, percayalah Bapak Ibu, ada tangan Tuhan yang terulur untuk memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk tetap berjalan di tengah-tengah badai, untuk tetap berdiri di tengah-tengah persoalan hidup. Ingat bagaimana ketika Yesus dan para murid-murid berada di satu perahu. Ketika itu Yesus sedang tidur. Murid-murid ketakutan menghadapi badai ini. Murid-muridnya seakan-akan tidak percaya bahwa ada Yesus di tengah-tengah perahu, tetapi mereka bisa dilanda badai yang begitu besar. Mereka bukan orang-orang biasa, tetapi mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Tetapi di tengah-tengah badai itu, mereka tidak kehilangan kepercayaan. Mereka mendekat kepada Yesus dan membangunkan Yesus yang ada di dalam perahu itu. Memanggil Yesus juga berarti menguatkan kepercayaan kita. Memanggil dan berseru-seru kepada nama Yesus. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Dan lihatlah, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Ketika Yesus dibangunkan oleh murid-murid Yesus, Yesus tidak marah, tetapi Yesus bangun dan segera menghardik badai yang ada di tengah-tengah perahu mereka. Malam hari ini saya sungguh percaya, mungkin ada Bapak Ibu yang sedang mengalami badai, badai keuangan, badai rumah tangga, badai kesehatan, apapun namanya itu. Tetapi biarlah malam hari ini kita mau mengikuti teladan Daud, bukan jauh dari Tuhan. Semakin kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau ketika badai ini sedang menerpa di dalam kehidupan? Tuhan, di manakah Engkau saat aku mengalami persoalan yang berat di dalam kehidupan? Tetapi seperti kita malam hari, semakin kita menguatkan iman kepercayaan kita. Seperti Daud.
dan lihat, ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, Tuhan akan membuat jalan keluar yang seakan-akan tidak mungkin kita percayai. Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong Daud, mempertemukan Daud dengan seorang budak di tengah-tengah kemustahilan. Daud dipertemukan dengan orang-orang yang tidak pernah Daud pikirkan sebelumnya. Melalui budak ini, dia mendapatkan arahan di manakah letak musuhnya. Dan ketika Daud ini menemukan orang-orang yang menawan keluarga dan seluruh rakyatnya itu, Tuhan memberikan kemenangan. Bukan cuma keluarganya saja yang dia selamatkan, tetapi dia boleh mengambil, ya, menjarah dari musuh-musuhnya. Ada berkat double yang sudah Tuhan siapkan buat Daud. Kita percaya malam hari ini, seperti Daud mendapatkan kemenangan, malam hari ini juga Tuhan yang sama, Tuhan akan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya sungguh percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung sampai hari ini. Mari Bapak Ibu jangan menyerah, jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Mari datang semakin mendekat kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya kubu pertahanan, tempat aku berlindung, tempat aku berseru. Malam hari ini mungkin engkau sudah ada dalam titik terendah seperti Daud. Mungkin ada di antara kita malam hari ini yang seakan-akan sudah tidak kuat lagi. Mungkin engkau ingin menangis, engkau ingin berseru kepada Tuhan, tetapi gak ada lagi kekuatan untuk berteriak kepada Tuhan. Mungkin engkau hanya bisa pejamkan mata, dan engkau hanya bisa meneteskan air di tengah-tengah pergumulanmu yang sangat-sangat berat. Saya mengajak, tinggalkan sejenak semua kesibukanmu. Pejamkan matamu malam hari ini. Tenangkan, teduhkan hatimu. Mungkin engkau berkata, tidak ada seorang pun yang mau menolong di dalam hidup. Jangan takut, jangan khawatir saudaraku. Tetap kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Jangan lemah, jangan putus pengharapan. Kalau Daud ditolong oleh Tuhan, malam hari ini Tuhan yang sama, Tuhan Yesus, ingin menolong engkau dan saya. Mungkin bibirmu tidak bisa mengucapkan doa-doamu. Hanya pejamkan mata. Tenangkan, teduhkan hatimu. Dengar apa kata Roh Kudus malam hari ini. Jangan bimbang, jangan takut menghadapi persoalan. Izinkan tangannya, kedua tangannya yang berlobang paku itu, untuk memelukmu sejenak malam hari ini. Mungkin malam hari ini engkau bingung, engkau bimbang. Kemana lagi engkau mencari pertolongan? Kau tidak usah lari kemana-mana. Dengan tetap tinggal diam dan tenang. Disitulah letak kekuatan. Malam hari ini izinkan Roh Kudus yang berbicara. Engkau akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk menuntun, memberikan jalan keluar, solusi buat setiap pergumulan. Kalaupun engkau sedang sakit malam hari ini, engkau akan dipimpin
dipertemukan dengan dokter dan obat yang tepat untuk masalah penyakitmu. Jangan bimbang, tetap percaya, kuatkan, teguhkan imanmu. Jangan goyah, jangan bimbang. Kalau kau buka mata, kau akan semakin takut dengan kenyataan yang sedang kau hadapi. Tetap pejamkan mata, izinkan tangan Tuhan yang menjamah di dalam kehidupan. Jangan takut. Belajar percaya bahwa mujizat Tuhan masih berlangsung sampai malam hari ini. Keuanganmu akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah dengan cara yang ajaib yang belum pernah kau pikirkan sebelumnya. Mari taruh tangan kananmu di dadamu, karena disitulah Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Engkau bukan orang yang dibiarkan, engkau bukan anak-anak yang ditinggalkan. Kau sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Tuhan bukan berarti kebal dengan masalah, kebal dengan sakit, tetapi janjinya adalah penyertaan. Immanuel, Dia ada di dalam kehidupanmu. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Malam hari ini Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau yang memberikan jalan keluar buat setiap kami. Kami sungguh percaya pertolongan-Mu nyata buat setiap kami malam hari ini. Ganti rasa takut kami, kekhawatiran kami dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Dan alami pertolongan Tuhan malam hari ini. Dan saya rindu mendengar sorak-sorai kemenangan itu muncul di dalam kehidupanmu. Kemenangan demi kemenangan, pertolongan demi pertolongan, kesembuhan yang ajaib nyata terjadi di dalam kehidupan. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Tempat perlindunganku, tubuh pertahananku, kepasayanmu yang melingkupiku. Engkau yang meluputkanku dalam kesesakan, membentengiku
ada temanmu yang sedang sakit. Mungkin ada keluargamu yang sedang sakit. Mungkin ada temanmu yang sedang dilanda badai. Siapapun itu yang Tuhan tahu, malam hari ini kita doakan sama-sama di hadapan Tuhan. Syara mata kara para mata syikara mata kara lapar. Aku berdoa malam hari ini untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, yang dengan setia mengikuti acara doa malam setiap hari Senin dan Kamis. Engkau melihat kerinduan hati mereka, Bapa. Engkau tahu apa yang mereka pergumulkan. Setiap tetes air mata Tuhan tampung di dalam kirbat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada kuasa yang sanggup membatasi kuasa Tuhan bekerja malam hari ini. Bahkan ketika engkau di rumah sekalipun, Tuhan sanggup menolong, menjamah dan menyembuhkan engkau. Tuhan jamah dan berikan kesembuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima jamah dan kesembuhan Tuhan terjadi malam hari ini. Percaya, melalui acara ini Tuhan bekerja, menyembuhkan engkau. Malam hari ini juga aku berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang mengalami goncangan. Aku berdoa malam hari ini Tuhan, Kau memulihkan keluarga-keluarga di tempat ini. Kembalikan kepada mereka kasih yang mula-mula, saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga terbentuklah keluarga bahagia di muka bumi ini. Bukan nanti, tetapi kerajaan surga hadir di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sedang dalam kekurangan ekonomi keuangan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga ketika kami diberkati, kami mau menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kerinduan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi malam hari ini. Biar Tuhan sendiri yang melawat. Perjumpaan dengan Tuhan membangkitkan rohani di dalam hidup kami. Kebangkitan rohani terjadi malam hari ini. Semangat yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan boleh bangkit di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan selamatkan, Tuhan berkati bangsa kami di tengah-tengah goncangan, bencana alam, banjir. Kau memberkati pemerintahan kami, memberkati kami semua, sehingga kami boleh bergandengan tangan bersama-sama bangkit, membangun kembali negeri kami tercinta. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah.
Bapak Ibu terkasih, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kita malam hari ini. Tetaplah bersinar di tengah-tengah kegelapan. Jadilah kuat. Jangan takut menghadapi masalahmu, karena engkau disertai oleh Tuhan. Apa saja yang engkau kerjakan malam hari ini, dibuat Tuhan berhasil. Hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan, itu janji Tuhan yang akan engkau nikmati seumur hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu kami terima. Bersama-sama saya orang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah di dalam dunia ini, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sekali lagi katakan saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Katakan meskipun saya susah, meskipun saya susah di dalam dunia ini, di dalam dunia ini, saya mau iring, saya mau